Kami bangga jadi mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Hero Prayogo, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies dan juga rekan-rekan kelas B24 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan mungkin adalah yang terakhir dalam proses pembelajaran mata kuliah Cirebon Studies, saya ingin mempresentasikan tentang dua kereta kencana warisan peninggalan Keraton Kacirebonan atau Keraton Cirebon, Kasultanan Cirebon, yaitu kereta Singabarong dan Paksi Nagaliman, yang kemana keduanya merupakan peninggalan Kesultanan Cirebon. Presentasi ini saya lakukan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Cirebon Studies. Yang pertama yang ingin saya presentasikan adalah kereta kencana Singabarong. Sebagai pendahuluan mengenai keindahan dan filosofi kereta kencana Singabarong yang merupakan jejak warisan Kesultanan Cirebon, kereta tersebut merupakan simbol kejayaan Keraton Kasepuhan Cirebon yang dibangun pada abad ke-16. Dengan perpaduan estetika dan nilai spiritual, kereta ini menggambarkan warisan budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Dalam presentasi ini, saya juga mengulas sejarah, makna, dan transformasinya hingga saat ini. Berbicara mengenai sejarah kereta Singabarong, sekali lagi kereta tersebut dibuat pada sekitar abad ke-16 atau tepatnya pada tahun 1549 oleh Panembahan Losari. Kereta ini dirancang oleh seniman Kinata Guna. Kereta digunakan dalam upacara kerajaan seperti penobatan raja dan kirap. Seiring berjalannya waktu, kereta ini menjadi artefak sejarah yang menggambarkan dinamika politik dan budaya Kesultanan Cirebon pada saat itu, serta interaksi dengan budaya luar. Ini menunjukkan bahwa Kesultanan Cirebon itu sangat harmoni dan sangat padu dengan kebudayaan luar. Kemudian, makna filosofis kereta Singabarong. Filosofis kereta tersebut melambangkan akulturasi budaya dengan memadukan nilai-nilai dari berbagai budaya. Elemen naga dalam kereta tersebut mewakili kekuatan Tiongkok. Kemudian ada gajah. Gajah melambangkan kebijaksanaan dalam agama Hindu. Dan juga ada elemen buruk, mencerminkan spiritualitas dalam Islam. Oleh karena itu, perpaduan elemen-elemen tersebut yang tadi telah disebutkan telah menunjukkan peranan tanah Cirebon sebagai pusat perdagangan dan interaksi budaya. Kereta kencana Singabarong telah menjadi bukti hubungan erat antara Cirebon dengan kebudayaan dunia luar. Kemudian unsur artistik dan desain kereta kencana Singabarong. Yang pertama, secara bahan dan material. Dibangun atau dibuat dari kayu laban berkualitas tinggi dan dilapisi cat berbahan emas serta intan. Menampilkan kemewahan serta simbol kekuasaan. Yang kedua, secara hiasan dan ukiran, sudut pandang hiasan dan ukiran. Menggunakan simbol-simbol mitologi seperti naga bertanduk rusa, belalai gajah yang melilit trisula, dan juga ada sayap buruk,
sebagai elemen utama dekorasi. Kemudian berikutnya yang ketiga secara makna warnanya. Warna hitam melambangkan kendali diri. Merah sebagai simbol energi, emas untuk kebijaksanaan, dan hijau mencerminkan kesucian spiritual. Dan yang terakhir, secara nilai estetika. Desainnya mencerminkan perpaduan seni tradisional dan makna simbolik, menjadikannya artefak budaya yang unik dan bernilai tinggi secara artistik dan desain. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan peran kereta kencana Singa Barong. Pada awalnya, kereta tersebut digunakan untuk aktivitas kenegaraan kesultanan, seperti acara kirab satu suro pada bulan Muharram, dan juga digunakan dalam pernikahan kerajaan. Kereta ini menjadi bagian dari regalia Kesultanan Cirebon, simbol legitimasi raja, sekaligus alat transportasi kebesaran. Di era modern, kereta ini dimuseumkan sebagai warisan budaya untuk dipelajari oleh generasi mendatang. Berikutnya nilai magis dan ritual kereta kencana Singa Barong. Kereta tersebut dianggap memiliki nilai magis. Ritual jamasan dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesakralannya. Dalam proses ini, kereta dimandikan dengan air bunga dan didoakan. Ritual ini melibatkan masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap sejarah dan nilai spiritualnya. Pada slide ini kita akan membahas kereta Singa Barong dalam konteks budaya. Budaya multietnis yang pertama. Kereta Singa Barong mencerminkan keragaman budaya Cirebon yang terinspirasi dari budaya Hindu-Buddha, Islam, dan juga luar. Kemudian yang kedua, pengaruh Tiongkok. Ornamen naga dan motif megamendung menjadi bukti kuat pengaruh budaya Tiongkok di tanah Cirebon. Kemudian yang ketiga, Hindu-Buddha. Terdapat simbol Trisula yang melambangkan kekuatan spiritual yang terinspirasi dari tradisi Hindu-Buddha. Dan yang terakhir, falsafah Jawa. Penggunaan Trisula juga mencerminkan falsafah Jawa tentang kekuatan spiritual dan keseimbangan hidup. Setelah tidak aktif digunakan dalam Kesultanan Cirebon, kereta kencana Singa Barong bertransformasi menjadi ikon pariwisata. Setelah dimuseumkan pada tahun 1942, kereta tersebut menjadi daya tarik wisata budaya. Replika kereta dibuat pada tahun 1996 untuk digunakan dalam acara-acara kerajaan. Motif kereta ini telah diadaptasi dalam seni batik, seni ukir kaca, dan produk-produk kreatif lainnya, memperkuat daya tarik pariwisata kota atau tanah Cirebon. Dalam slide ini, kita akan berbicara mengenai hal unik dan menarik, yaitu tentang mitos dan kepercayaan dalam kereta kencana Singa Barong. Meskipun mengenai mitos dan kepercayaan ini nantinya tidak selaras dengan kepercayaan agama Islam terutama. Yang pertama mengenai mitos, salah satu yang paling populer adalah kepercayaan bahwa mengusap bagian tertentu dari kereta kencana Singa Barong dapat mendatangkan keberuntungan ataupun keturunan. Ada juga kisah penampakan sosok sakral atau goib di sekitar kereta, menambah daya tarik magis dan mistisnya. Kemudian mengenai kepercayaan, banyak orang-orang, terutama masyarakat Cirebon sendiri, memperlakukan kereta kencana Singa Barong dengan penghormatan khusus. Ritual seperti jamasan
kepada kereta dilakukan untuk menjaga kesuciannya. Dan sebagian masyarakat percaya kereta ini dapat menjadi perantara keberkahan. Sekali lagi, meskipun keyakinan seperti ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam agama atau dengan nilai-nilai agama. Sebagai kesimpulan dari presentasi bagian pertama saya mengenai kereta Kencana Singa Barong, jadi kereta tersebut merupakan saksi bisu perjalanan sejarah tanah Cirebon yang menggambarkan perpaduan atau harmoni antara budaya dan spiritualitas. Peranan kereta Kencana Singa Barong juga tidak hanya sebagai artefak, tetapi juga medium dialog budaya, ekonomi, dan identitas. Karena sekali lagi diadopsi seni budayanya dalam kesenian yang lain seperti contoh batik, ukiran kaca, dan lain-lainnya. Pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Cirebon terutama demi menjaga warisan leluhur dan memperkaya kepribadian bangsa, terutama bangsa Cirebon. Baiklah, mari kita melanjutkan topik presentasi berikutnya, yaitu kereta Kencana yang kedua, kereta Kencana Paksi Nagaliman. Seperti biasa, sebagai pendahuluan, kereta Kencana Paksi Nagaliman merupakan jejak warisan peninggalan Kesultanan Cirebon. Kereta tersebut adalah artefak ikonis. Kenapa disebut artefak untuk saat ini? Artefak ikonis Kesultanan Cirebon yang mencerminkan perpaduan seni, budaya, dan kepercayaan masyarakat Cirebon. Sebagai simbol kekuasaan sultan, kereta ini mengandung filosofi tentang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Saat ini, kereta tersebut menjadi bukti akulturasi budaya di tanah Cirebon dan pentingnya melestarikan warisan dari leluhur. Mengenai sejarah kereta Kencana Paksi Nagaliman sendiri, kereta tersebut dibuat pada masa emas dan kejayaan Kesultanan Cirebon sebagai simbol kebesaran kerajaan dan spiritualitas sultan. Dibangun dengan detail ornamen yang sangat rinci, kereta ini digunakan dalam berbagai acara kenegaraan kesultanan dan upacara keagamaan. Mencerminkan peran sultan sebagai pemimpin duniawi dan rohani. Jadi sultan pada saat itu sangat dikultuskan dan dihormati. Berikutnya makna filosofis kereta Kencana Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman memadukan 3 elemen hewan mitologis dalam kerangkanya. Yang pertama ada paksi atau Garuda yang melambangkan dunia atas, kebebasan dan hubungan dengan Tuhan. Kemudian ada elemen kedua yaitu naga yang mempresentasikan dunia bawah, kekuatan dan perlindungan. Kemudian yang terakhir elemen liman atau gajah yang menjadi simbol dunia tengah, kebijaksanaan dan stabilitas. Filosofi tersebut menggambarkan perpaduan antara manusia, alam semesta, dan spiritualitas. Elemen-elemen tersebut mencerminkan perpaduan budaya Hindu, Islam, dan juga Cina yang menjadi identitas masyarakat Cirebon pada saat itu. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur artistik dan desain kereta Kencana Paksi Nagaliman. Yang pertama dari segi material utama yang digunakan, dibuat dari kayu sawo berkualitas yang terkenal karena kekuatan dan daya tahannya untuk memastikan kereta dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua dari segi hiasan dan ukiran. Dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan simbol mitologi dan nilai spiritual.
Detailnya mencerminkan kekayaan budaya dan makna filosofis. Kemudian yang ketiga, dari segi warna simbolis. Ada warna emas melambangkan kebijaksanaan dan kejayaan, merah menyimbolkan keberanian dan energi. Kemudian ada hijau mewakili kesucian dan keimanan. Dan yang terakhir, dari segi elemen desain. Setiap bagian kereta dirancang dengan makna simbolis dan elemen-elemen yang memperkuat pesan harmonisnya, kekuasaan dan spiritualitas dalam kereta kencana Paksi Nagaliman. Lalu untuk fungsi dan peran kereta kencana Paksi Nagaliman sendiri, pada masa kejayaan Kesultanan Cirebon, kereta tersebut digunakan dalam prosesi kenegaraan bagi kesultanan, seperti penobatan sultan dan kirab adat. Selain itu, kereta ini juga menjadi kendaraan spiritual dalam ritual-ritual keagamaan, memperkuat legitimasi sultan sebagai pemimpin duniawi dan rohani. Saat ini, kereta dipamerkan sebagai artefak budaya yang mempresentasikan kebesaran Kesultanan Cirebon sekaligus menjadi daya tarik wisata sejarah bagi masyarakat luar. Berikutnya adalah nilai magis dan ritual. Tidak hanya kereta kencana Singabarong yang memiliki nilai magis dan ritual. Kereta kencana Paksi Nagaliman pun dianggap memiliki kekuatan magis yang terkait dengan status sultan sebagai titisan dewa. Ritual seperti jamasan yang dilakukan pada kereta kencana Singabarong juga dilakukan kepada kereta kencana Paksi Nagaliman sebagai pembersihan kereta yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kesucian kereta. Pada topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai kereta kencana Singabarong dalam konteks budaya. Kali ini kita juga akan membahas kereta kencana Paksi Nagaliman dalam konteks budaya. Yang pertama, sebagai simbol akulturasi. Kereta tersebut mencerminkan akulturasi budaya yang memadukan pengaruh Hindu, Islam, dan Cina. Relatif sama ya. Kemudian yang kedua, mengenai ornamen dan motif. Naga dan motif megamendung merupakan pengaruh budaya Tiongkok dalam kereta kencana Paksi Nagaliman. Sementara elemen gajah merupakan tradisi Hindu-India, artinya merepresentasikan tradisi Hindu-India. Kemudian yang ketiga, perpaduan budaya. Kereta tersebut menegaskan pentingnya perpaduan antar budaya yang telah menjadi identitas khas masyarakat Cirebon selama berabad-abad. Kemudian yang terakhir, penegasan status. Selain sebagai simbol budaya, kereta kencana Paksi Nagaliman juga mencerminkan status sosial dan kebesaran sultan, menegaskan peranannya sebagai pemimpin duniawi dan spiritual. Tidak hanya kereta kencana Singabarong, kereta kencana Paksi Nagaliman pun setelah tidak lagi digunakan dalam Kesultanan Cirebon, bertransformasi menjadi ikon pariwisata sebagai salah satu ikon wisata budaya di tanah Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman telah menjadi inspirasi bagi berbagai bentuk kesenian kontemporer atau yang saat ini baru bermunculan saat ini. Motif dan desainnya diadaptasi ke dalam kesenian batik, seni ukir kaca, dan media digital untuk meningkatkan daya tarik budaya tanah Cirebon. Di samping itu, keberadaannya dalam museum memperkuat posisi tanah Cirebon sebagai destinasi wisata yang kaya akan sejarah dan tradisi. Kereta kencana Paksi Nagaliman juga memiliki mitos dan kepercayaan tersendiri di kalangan masyarakat Cirebon.
Kereta tersebut dikelilingi berbagai mitos yang dipercaya oleh masyarakat seperti kemampuan membawa keberuntungan dan kesuburan bagi mereka yang menghormatinya. Kepercayaan ini telah menjadi bagian dan tradisi lokal masyarakat Cirebon. Kemudian kepercayaannya, meskipun beberapa mitos tersebut yang tadi telah disebutkan tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran nilai agama terutama agama Islam, kepercayaan tersebut tetap hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Kehadirannya tidak hanya menambah daya tarik tersendiri, tetapi juga sebagai objek spiritual bagi masyarakat Cirebon khususnya. Sebagai kesimpulan akhir dari presentasi topik pembahasan yang kedua, yaitu Kereta Kencana Paksi Nagaliman. Kereta tersebut bukan hanya sebagai warisan fisik, tetapi juga simbol nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan harmoni antar budaya. Sebagai salah satu bukti sejarah yang masih lestari hingga saat ini, pelestarian Kereta Kencana Paksi Nagaliman menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya masyarakat Cirebon. Keberadaannya mengajarkan kita untuk menghargai tentang akulturasi dan menginspirasi generasi mendatang, terutama generasi milenial saat ini, untuk menjaga jejak sejarah yang sangat berharga ini. Demikianlah presentasi yang antah berantah dari saya mengenai dua topik pembahasan mengenai Kereta Kencana. Yang pertama Kereta Kencana Singabarong, kemudian yang kedua Kereta Kencana Paksi Nagaliman yang merupakan jejak warisan budaya Kesultanan Cirebon. Apabila terdapat kesalahan dalam presentasi, entah itu kata-kata yang diucapkan ataupun pemikiran yang kurang tepat, silakan untuk dikoreksi oleh rekan-rekan pendengar, terutama rekan-rekan kelas B24 yang saya cintai. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hero Prayogo, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies, yang dimana saat ini dalam rekaman ini saya merasa sangat sedih karena ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bisa mempresentasikan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak. Namun ini bukanlah menjadi akhir kebersamaan kita untuk selamanya. Kita masih tetap bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi untuk selanjutnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dari saya terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel pribadi saya ini ya, untuk semakin berkembang meskipun masih primitif atau masih sangat pemula ya. Akhiru qawli wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.